Ini adalah cerita atau kisah mitologi sebagai pembelajaran diri untuk menjalani hidup. Pada zaman ketika langit belum sepenuhnya tunduk pada keseimbangan, dan bumi masih sering menangis karena ulah para dewa, dunia manusia hidup dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Hari itu, 10 matahari terbit bersamaan. Bukan 1, bukan 2, 10. Ya 10. Langit terbakar, sungai mengering, tanah mereka seperti luka lama yang dipaksa terbuka kembali. Padi gagal tumbuh, hewan mati kehausan, dan manusia jatuh satu persatu, bukan oleh perang, tetapi oleh panas yang kejam dan tak berbelas kasih. 10 matahari itu adalah putra-putra Kaisar Langit. Mereka seharusnya bergiliran menerangi dunia satu persatu setiap hari secara bergiliran. Namun kesombongan dan status sosial membuat mereka tidak mengindahkan tanggung jawab yang telah diberikan, mereka tertawa pada penderitaan bumi. Bagi mereka, ini hanyalah permainan. Dan di tengah dunia yang hampir mati itu, berdirilah seorang pria bernama Hou Yi. Ia bukan dewa, ia bukan penguasa, ia hanyalah seorang pemanah, namun lengannya ditempa oleh latihan, dan hatinya ditempa oleh rasa tanggung jawab. Yang ada dalam pikirannya, api di langit, tekad di dada. Semua menyala dan membara. Hou Yi melihat anak-anak menangis tanpa air. Ia melihat petani memeluk ladangnya yang mati. Ia melihat orang tua mengubur harapan mereka bersama jasad orang-orang yang mereka cintai. Dan di saat itulah ia memahami satu hal. Jika tidak ada yang berani berdiri, maka kehancuran akan menjadi takdir. Ia naik ke puncak Gunung Kunlun, tempat langit terasa paling dekat. Angin panas menyayat kulitnya, namun ia tidak mundur. Ia membawa busur legendaris dan anak panah yang ditempa dari kehendak dan doa manusia. Hou Yi menatap langit, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan sorot tajam dan penuh pertimbangan serta membawa harapan besar dalam setiap langkahnya. Ia menarik busurnya, tali busur bergetar, udara menahan napas, dan panah pertama melesat. Satu matahari jatuh, menghantam bumi seperti meteor, lenyap dalam ledakan cahaya. Langit terdiam, Hou Yi tidak berhenti. Panah kedua, ketiga, keempat, satu persatu matahari tumbang. Panas berkurang, tanah mulai bernapas. Namun setiap anak panah yang dilepaskan bukan hanya mengenai matahari, tetapi juga mengundang murka langit. Seperti yang ia pikirkan, bahwa keberanian yang dilakukan memiliki harga yang harus dibayar. Ketika matahari ke-9 jatuh, Kaisar Langit akhirnya bangkit dari singgasananya. Amarahnya mengguncang surga. Berhenti, perintahnya. Jika kau menjatuhkan semuanya, dunia akan tenggelam dalam kegelapan. Hou Yi menahan tarikan busurnya. Ia bisa saja menjatuhkan matahari terakhir. Ia bisa menjadi penghancur sekaligus penyelamat. Namun ia memilih keseimbangan, bukan ego. Ia menurunkan busurnya. Matahari terakhir tetap bersinar, cukup untuk menghangatkan, tidak untuk membakar. Bumi selamat, manusia hidup. Namun para dewa tidak memaafkan Hou Yi. Bagaimana mungkin seorang manusia berani menantang langit? Sebagai hukuman, Hou Yi dilucuti dari keabadian. Ia diturunkan ke bumi menjadi manusia sepenuhnya, terikat oleh usia, rasa sakit, dan kematian. Dan disitulah ujian sejati dimulai. Dari pahlawan ke manusia biasa, Hou Yi kini hidup sebagai manusia, bersama istrinya, Chang'e, perempuan lembut yang menjadi pelabuhan bagi jiwa pejuangnya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada patung, tidak ada pujian langit, hanya kehidupan biasa. Namun dunia manusia tak pernah benar-benar tenang. Kejahatan masih ada, keserakahan tumbuh, murid-murid palsu mendekatinya, ingin mencuri kekuatannya, ingin memanfaatkan hadiah yang ambigu, sekaligus kutukan. Jika diminum, ia bisa kembali ke langit, menjadi abadi, terlepas dari rasa sakit dunia. Namun ia ragu, jika aku abadi, siapa yang akan tetap berjalan bersama manusia? Keraguan itu menjadi celah. Ketika Hou Yi pergi, Chang'e, demi melindungi ramuan dari tangan jahat yang ingin meminumnya. Ia terangkat ke bulan, terpisah selamanya dari suaminya. Hou Yi pulang dan menemukan rumahnya sunyi. Pahlawan yang pernah menjatuhkan matahari kini tak mampu menahan kehilangan. Hou Yi tidak mengamuk, ia tidak menyalahkan langit, ia tidak mengutuk dunia. Ia menatap bulan, tempat istrinya berada, dan memahami satu kebenaran pahit. Setiap pilihan besar menuntut pengorbanan yang tak kecil. Hou Yi hidup hingga akhir hayatnya sebagai manusia. Ia mengajar, ia melindungi, ia menjalani hidup tanpa keabadian,
tanpa cange, tanpa kemuliaan. Namun namanya hidup lebih lama dari dewa-dewa yang menghukumnya. Hou Yi mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukan melawan demi gengsi, tetapi bertindak demi keselamatan banyak orang. Tidak semua kemenangan membawa hadiah, sebagian membawa kehilangan. Menjadi benar seringkali berarti berjalan sendirian. Kepahlawanan bukan tentang naik ke langit, tetapi bagaimana kamu bisa berguna untuk orang banyak. Ia bisa memilih menjadi dewa, namun ia memilih menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dan mungkin, di dunia modern ini, kita tidak diminta menjatuhkan matahari. Namun kita diminta untuk tetap jujur ketika curang lebih mudah. Tetap bertahan ketika menyerah terasa wajar. Tetap peduli ketika dunia mendorong kita untuk acuh.